Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Putra Nurjaya. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum, KJ21. Pada kesempatan kali ini, mari kita membedah bagaimana perkopian di Indonesia ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya sudah berada di salah satu kedai kopi di daerah Tangerang. Penasaran bagaimana perkopian di Indonesia ini? Simak terus videonya ya. Iya, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dua teman saya. Yang pertama adalah Mas Nanda dan Mas Reja. Mas, apa kabar? Baik. Kalau boleh tahu nih, Apta Kopi ini udah berapa lama sih kira-kira? Oke, tentang Apta Kopi ya. Iya. Mungkin sebelum gue jawab, kita buka masker dulu kali ya, dari artikulasi kita. Wah, boleh. Ini mohon maaf nih ya, Iya. kita buka masker. Oke, kita berbicara tentang Apta. Apta ini memang kita sudah rintis itu dari tahun 2016 awal lebih tepatnya. Dan kalau sampai dengan saat ini berarti kita sudah hampir 5 tahun. Dan alhamdulillah kita berjalan dengan sangat baik. Kopi kita sebut dulu aja kali ya. Kalau boleh tahu ini kopi apa, Bang? Nah, ini ada barista saya, bisa dijelaskan oleh barista saya. Kalau kopi yang kali ini saya sajikan buat Mas Nanda sama Mas Givari, ini namanya Vietnam Drip. Langsung aja diminum. Langsung aja diminum. Ini namanya dripper, diangkat dulu drippernya. Langsung diaduk aja. Nah, kalau punya saya minumnya kopi tubruk. Oh, tuh bro. Iya. Cobain dulu ya. Boleh, silakan. Kita seruput dah bareng-bareng ya. Gimana rasanya? Pahit. Tapi ya enak sih. Betul. Memang banyak interpretasi orang terhadap kopi itu memang pahit, tapi dia memiliki experience rasa yang tersendiri. Jadi setiap kopi itu punya Karakternya beda-beda. Tiap kopi itu karakternya beda-beda. Bang, kan udah Apta ini udah berjalan kurang lebih 5 tahun lah ya. Benar, 5 tahun gitu. 5 tahun. Pasti ada dong suka dan dukanya. Kira-kira apa sih yang menjadi suka dan duka dari menjalani bisnis kopi ini? Ini siapa dulu nih? Nanda dulu kah Boleh. atau gua dulu? Oke, dari Mas Nanda mungkin dulu. dari saya dulu ya. Terkait dengan suka dan duka, mungkin ini balance ya antara suka dan dukanya, karena ini namanya kopi. Di awal-awal tahun kita merintis, kopi itu masih belum terlalu banyak yang membuat bisnis terkait dengan kopi, sehingga itu dimana tinggi-tingginya penjualan kita waktu itu di tahun 2017 dan di 2018. Itu membuat kita semakin terus terpacu untuk memberikan varian-varian terbaru, memberikan experience terbaru, untuk memberikan pelayanan ke pelanggan kita bahwa Anda ngopi di tempat kita itu kan tetap betah. Tapi dukanya semakin kesini, semakin dengan meningkatnya dunia persaingan kafe, bukan hanya kopi, itu akan membuat tingkat kepuasan pelanggan itu meningkat. Jadi pelanggan sudah memiliki standar kenyamanan dia dalam menikmati kopi, sehingga tempat kita yang tadinya memiliki konsep Anda bisa merasakan experience kopi di rumah, itu sudah mulai tertinggalkan. Pelanggan lebih banyak menghabiskan waktunya di kafe-kafe yang memiliki tempat yang lebih cozy, yang lebih nyaman, instagramable. Tempat seperti kita ditinggalkan. Itu sih. Nah, lalu kan sekarang pesaingnya di dunia kopi ini banyak kedai-kedai kopi. Betul. Jadi para konsumen ini bisa memilih mana yang sesuai dengan mereka gitu. Kalau menurut Mas ini gimana nih tentang banyaknya kedai kopi di Indonesia ini untuk pada sekarang ini yang berdampak negatif lah untuk Apta ini? Mungkin skupnya saya lebih kecil lagi ya. Kalau seluruh Indonesia mungkin lebih banyak gitu ya. Karena kan beda-beda ciri khasnya. Kalau ini gue skupin ke daerah Tangerang deh ya, daerah Tangerang atau daerah Kota Bumi dan sekitarnya.
Sebenarnya untuk persaingannya sih memang banyak, tapi kalau ditanya tadi masalah negatifnya, saya rasa sih nggak ada ya, karena kan setiap kedai kopi itu ciri khasnya berbeda-beda, signature dari menunya tuh berbeda-beda gitu. Mungkin kayak dia di sana nyari rasa ini yang di sini nggak ada, mungkin terus juga klien nyari rasa di sini yang di sana nggak ada. Jadi kalau untuk konotasi negatifnya sih nggak ada. Cuman yang paling males adalah kalau ketika customer mesen misalnya ya kayak cappuccino gitu, dia ngebandingin dengan yang kemasan, lebih tinggi. bukan yang grade jauh lebih tinggi, yang ngebandinginnya sama yang kemasan. Misalnya dia mesen cappuccino di sini, dia sering minum cappuccino tapi sasetan. Bukannya kita menjelekkan sasetan ya, cuman kalau untuk dibandingkan itu beda jauh dong gitu loh. Dari segi rasa itu beda jauh, nggak bisa dibandingkan antara yang sasetan produk dari pabrik sama yang handmade seperti kita ini gitu loh, kayak gitu sih. Baik, lalu selanjutnya, menurut abang-abang ini nih, gimana sih perkopian di Indonesia ini? Saya lihat kalau menurut pandangan saya sih udah ya mulai berkembang lah. Kalau dari pandangan saya, sebenarnya saya sangat berterima kasih dengan banyaknya bermunculan kedai kopi. Karena apa? Petani-petani kopi semakin sejahtera. Jadi biji kopi tidak hanya dijual oleh petani kopi ke pabrik, tapi bisa dibuat produk oleh petani itu sendiri melalui kalau produk dari petani yaitu green bean. Rata-rata dari petani kita mengambilnya. Nah dari situ saya melihat peningkatan bisnis kopi bukan hanya berdampak positif bagi tongkrongan-tongkrongan di daerah Tangerang ataupun di Jabodetabek ataupun di Indonesia, tapi juga berpengaruh terhadap perekonomian dari sisi petani. Itu yang saya perhatikan. Lalu tidak hanya dari petani, industri transportasi pun juga berpengaruh karena biji kopi itu tidak ditanam di perkotaan. Nah, Biji kopi pengiriman. ya betul. Biji kopi itu ditanam di semuanya, hampir semuanya di desa. Karena saya belum pernah menemukan biji kopi ditanam secara hidroponik. Nggak ada. Artinya semua ditanam secara tradisional. Untuk mendatangkan ke kota itu dibutuhkan transportasi. Berapa banyak orang yang memiliki pendapatan dari hal itu? Nah. Itu sih dari saya. Dan mungkin saking banyaknya kedai kopi sampai sekarang setiap minggu orang pada ngopi. Iya. Itu mungkin dampak positif. Iya, itu dampak positif, salah satu dampak positifnya. Ya balik lagi yang tadi saya omongin, yang tadinya orang nggak tahu, ya itu yang tadi saya bilangin, karena sering minum saset. Bukan berarti waktu zamannya saset itu tidak ada kedai kopi seperti ini ya. Nah, makin banyaknya kedai di Indonesia kan jadi orang makin variatif. Jadi nongkrong yang nggak gitu-gitu doang gitu. Nah, lalu selanjutnya nih, minta pendapat nih. Bagaimana cara memilih? Pasti kan banyak supplier gitu lah. Dari sekian banyak supplier, gimana cara memilah biji kopi yang berkualitas, baik dan rasanya enak? Gimana tuh? Kalau dari segi teknis ya, kita omongin dari segi teknis dulu ya. Kalau dari segi teknis itu kita harus tahu ketinggian dari si kebun kopi tersebut gitu, ketinggiannya udah pas atau belum gitu. Yang kedua, kita ngelihat sebelum dipetik beansnya itu, kita juga ngelihat grade beansnya ini bagus nggak sih nih. Oh, jadi ada grade-grade-nya juga ya? Jadi tiap sebelum ngelihat kan tuh ada grade-nya, dipilih nih grade yang paling bagus mana, grade yang paling ibaratnya bukan tidak layak ya, yang tidak bisa dipakai gitu loh. Itu kayak gimana. Setelah udah itu masuklah dari situ, kita ngelihat dari tahap roasterinya, proses pemasakan si biji kopi tersebut. Terus paling itu aja sih. Ama selebihnya mungkin itu kalau dari segi kita sebagai pelaku usaha untuk nyari beans ya. Tapi kalau untuk segi secara umum, karena enak itu relatif ya. Kalau tadi dibilang nyari yang enak kan relatif, tiap orang tuh beda-beda enaknya. Simpelnya aja, kalau misalnya teman-teman itu pada nyari beans kopi untuk konsumsi sendiri, lihat di setiap kemasan beans itu kan ada kayak lubang kecil untuk nyium aromanya. Oh iya benar. Kita lihat, kita cium dulu aromanya enak atau enggak, kayak gitu. Kalau aromanya enak, otomatis
itu enak beansnya. Tapi kalau kita cium aromanya udah misalnya udah apok atau apa, itu lebih baik jangan dibeli gitu. Walaupun belum expire ya beans kopinya, cuman hawanya udah apok, mending jangan gitu. Itu sih Karena akan menghasilkan rasa yang kurang Wah. nikmat juga ya. kurang enak. Kan kalau setahu saya nih ya, supplier kopi itu banyak, kayak misalkan dari Aceh Gayo, Bali, Toraja, dan lain-lain gitu ya. Banyak lah. Menurut abang-abang ini mungkin nggak sih untuk kita impor ke luar negeri? Mungkin banget. Ekspor. Iya, ekspor, maaf. Iya, sorry, Iya. gue dibenerin ya, ekspor. Mungkin banget sih kalau menurut gue tuh mungkin banget. Karena apa? Yang tadi dibilang sama Mas Givari kan banyak nih, udah mulai banyak kan nih kopi ini. Terus juga di Indonesia ini kan tiap provinsi, tiap daerah itu punya perkebunan kopi dan yang menghasilkan beans yang berbeda-beda gitu loh. Mungkin banget sih. Dan setahu saya itu menurut data riset yang saya pernah baca, Indonesia tuh berhasil mengimpor ke beberapa negara Asia dan di luar Asia itu sebanyak 335 ton biji kopi ke negara-negara tersebut. Berarti kan memang kalau dibilang mungkin banget untuk ekspor, mungkin dong, karena dilihat dari segi tontonan yang tadi disebutkan banyak, itu termasuk banyak dong. Walaupun memang penurunan ya dari tahun-tahun sebelumnya, cuman kan dilihat berarti kan industri kopi Indonesia tuh udah bisa ngekspor ke negara-negara lain ibaratnya gitu. Masih dilirik lah beans kita tuh. Kalau boleh tahu kan tadi ada sedikit pengurangan. Kira-kira menurut abang-abang ini ada cara nggak untuk meningkatkan daya ekspor kita ke luar negeri supaya meningkatkan? Mungkin saya nambahin dikit kali ya tentang apa namanya kualitas ya. Iya. Kalau saya rasa terkait dengan kualitas ini itu tergantung bagaimana tingkat keseriusan produsen dan dari sisi pemerintah, dari sisi legalitasnya. Kita melihat untuk pangsa pasar ekspor itu membutuhkan standarisasi tersendiri untuk dapat produk kita diterima oleh internasional. Salah satu contohnya adalah ISO 9001. Jika semua produk kopi kita, semua produsen produk kopi kita sudah memenuhi standar internasional, kita dapat mengekspor dengan maksimal. Artinya produk kita diterima oleh internasional secara standarisasi. Terlebih kita memiliki signature dari biji kopi di tiap daerah, dan itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Dan itu yang menjadi nilai jual kita. Jadi kesimpulannya di sini adalah terkait dengan ekspor, terkait dengan kualitas adalah konsistensi. Bagaimana konsistensi produsen dan pemerintah untuk menjaga tingkat ekspor kita di nilai yang baik dan memuaskan. Kalau menurut saya itu seperti itu. Ya, baiklah. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Harapan abang-abang ini untuk perkopian di Indonesia ini seperti apa harapan? Oke, kalau dari saya harapan untuk kedepannya ya bisnis kopi yang semakin menjamur. Harapan saya Indonesia memiliki standar dalam hal rasa, sehingga ketika kita ingin bergerak ke pasar internasional atau orang-orang yang dari internasional ingin menikmati kopi kita sudah bisa mengetahui rasanya dari standar yang kita miliki. Oke. Itu sih. Nah, makasih bang ya. Kopi enak banget. Saya sampai nggak berhenti nyeruput nih dari tadi. Benar. Mantap tapi kan rasa kopinya. Enak. Kopi Indonesia enak. Ya mungkin sekian aja. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena kita hanya manusia. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makasih bang. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.